Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadratul min wal mukarramat wal asatidah wa jama'atil hujjaj, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita mukarram wa ustaz Sadiq mata'anallah bituli hayati wa anallah hawassalamu wal afiyah wal barakat wa dunya wal akhirah. Hadratul mukarramin al-ustaz bin Murtada mata'anallah bituli hayati, dan juga yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Bapak Bambang beserta struktur kepengurusan. Semoga semuanya diberikan sehat afiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Ya Rabbal. Jangan-jangan belum dikasih kopi. Baik para jamaah, dan juga tidak lupa ibu-ibu yang ada di dalam. Ada berapa orang, Bu? Ada 200. Ada ya. Ibu-ibu sama calon ibu-ibu, jadi banyak kan. Mudah-mudahan kita doain jadi ibu-ibu yang solehah. Amin. Allah Ta'ala berikan, jadikan beliau ummul marusah. Amin. Menjadikan anak-anak juga soleh dan juga ya Rabbal alamin. Ayo dah. Ya, ini guru lagi ngomong kepada makan dah. Ini timingnya kurang tepat ini. Salah ngeluarin ini. Ya. Pas guru belum dicipin baru tolak angin doang. Wah, pelanggaran yang begini nih. Besok siaran ulang lah, Instagramnya lagi besok. Ada yang live, tenang. Ada yang live ya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kita merayakan, memperingati maksudnya perjalanan yang sangat luar biasa yang disebut dengan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya di malam yang sangat amat sedikit sekali waktunya. Perjalanan tersebut dimulai dari Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram berada di Makkahul Mukarramah, dan Masjidil Aqsa berada di Palestina. Perjalanan normal para jamaah tidak bisa dilakukan dalam waktu yang sedikit, tidak bisa. Butuh berjam-jam untuk sampai ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tadi saya udah bilang sama Pak Bambang, ini badan saya romannya lagi rada nggak enak, nggak fit. Saya bilang saya paling sebentar aja dah, habis assalamualaikum waalaikumsalam. Ditambah lagi makin kagak sehat ini Pak. Iya, romannya saya ngeliatin bocah buka pisang sampai kletak. Udah Tom, jangan dilanjutin. Umpetin. Udah jangan pakai perebut pisang, belah, potekan. Iya, potekan. Bu, lah ibu-ibu tenang banget romannya. Kacang udah habis kacang. Oh belum. Udah gigitin piringnya. Piring. Kacangnya jangan lupa.
jamaah yang dimuliakan oleh Allah, perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW adalah bukan sembarangan perjalanan, bukan perjalanan misi yang biasa-biasa saja. Ini mengandung banyak hikmah, mengandung banyak pelajaran yang tentunya kalau malam hari ini kita kupas, malam hari ini kita bahas, insya Allah nggak kelar sampai 2 atau 3 hari. Tuh, saking lamanya aja tuh Pak. Ya. Karena ada beberapa aspek yang harus dikaji, mulai tafsirnya, mulai hadisnya, mulai hikmahnya, belum gramatikanya, belum balaghahnya. Maka dari itu pada kesempatan malam hari ini kita persingkat aja. Jangan, orang nasi udah sayang. Kita kan jengkol nih bau-baunya nih. Oh enggak ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama hikmahnya adalah bahwa perjalanan ini adalah perjalanan di antaranya adalah Allah menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebab? Karena perjalanan Isra Mi'raj ini, sebelum terjadinya perjalanan ini 2 tahun sebelumnya, ada sosok makhluk yang senantiasa membela perjuangan Nabi Muhammad SAW menghadap Allah, dipanggil oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Ada Khadijah binti Khuwailid dan juga ada Abu Thalib. 2 orang ini adalah bukan orang sembarangan. Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah SAW, adalah orang yang menopang aspek dana perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Jadi Khadijah ini istri Rasulullah adalah orang yang mensponsori perjuangan Rasulullah. Jadi dakwah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berhasil kalau tidak ada sponsornya. Tidak akan berhasil kalau tidak ada yang mendanai. Bukan hanya sekarang saja, dari dahulu pasti hal itu terjadi. Untuk apa? Perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lainnya, kemudian untuk penghidupan ketika berada di tempat tersebut, dan seterusnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, Khadijah binti Khuwailid itu adalah orang yang senantiasa menenteramkan. Ketika Rasulullah SAW melakukan perjuangan dakwah dan mendapati satu problematika, maka sosok istrilah yang menenangkan pikiran Rasulullah, hati Rasulullah SAW. Itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi tugasnya istri adalah menenangkan suaminya. Tugasnya istri adalah membuat hati suaminya tentram, pikirannya tenang. Apa? Di antaranya adalah kalau suami pulang lelah, pulang letih, capek, jangan pakai dicemberutin. Bu, ada yang suka cemberut sama suami? Ada? Ada, Pak. Ya Allah, enggak Ustaz, saya mah senyumnya lebar. Kalau tanggal saat entar udah pas giliran akhir bulan. Ini rusak dah. Ini betul Bu? Habis apa cuman? Apa? Betul beneran nih. Jadi tugasnya Khadijah yang
kedua, selain melakukan upaya sponsorship, yang kedua adalah membuat hati Rasulullah tenang ketika mendapati objek dakwah, mad'unya, orang-orang yang didakwahinya melakukan sebuah sikap yang tidak baik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Abu Thalib, dia punya peran dalam dakwah Rasulullah adalah mengamankan Rasulullah SAW, menjadi benteng, menjadi tameng. Jadi kalau Rasulullah SAW dakwah di mana tempat ketika dakwah jahriyahnya muncul, maka di belakangnya itu ada Abu Thalib. Makanya nggak ada yang berani. Kurang lebih bahasa kita, kalau lu colek ponakan gua, bahasanya kurang lebih begitu. Putus tuh pala, bukan tangan, pala putus. Tuh para jamaah. Maka dakwah Rasulullah SAW menjadi kokoh dengan dua orang tersebut. Apa yang terjadi? Ketika 2 tahun jelang hijrah, 2 orang tersebut meninggalkan Rasulullah SAW, maka tahun itu disebut tahun Amul Huzn, yakni tahun duka cita, tahun kesedihan. Jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sedih itu bagian dari tabiat manusia. Jadi kalau misalkan ada seseorang yang ditinggal mati oleh orang yang dicintai, yakin saya setiap orang akan merasakan kesedihan. Setiap orang akan merasakan kesedihan. Apakah kesedihan di dalam Islam dilarang? Tidak. Apakah menangis di dalam Islam ketika ada yang meninggal dilarang? Tidak. Karena itu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ibu ketika suaminya tidak ada menangis, itu hal yang wajar. Tapi tidak boleh nangisnya sampai terguling-guling. Nangisnya terguling-guling, kakinya diembak-embakin, kenal diembak-embakin Pak? Apa tuh? Digesor-gesor, diusap-usap tuh, ya. Rambutnya diambak-ambakin. Iya bang, kenapa abang meninggal bang? Ntar ini bocah sampai ngurusin bang. Kita sampai ngasih makan bang. Wah udah nangis sama muter aja tungguin. Jangan yang begitu bang. Ya. Yang bapak-bapak juga begitu juga sama. Boleh nangis boleh ketika ditinggal mati sama istrinya. Bahkan kalau ada nangis fitnah Pak, fitnah. Kalau bapak-bapak istrinya meninggal ada nangis, fitnah. Wah udah punya lagi dah. Ntar begini tetangga, dia menang. Bininya tangkap, bininya meninggal, ada nangis bisa dia emang. Jangan-jangan tuh, begitu bahasanya, jangan-jangan. Tuh ada cadangan katanya. Padahal mah kagak nangis juga bagian dari hal yang utama di dalam Islam. Tapi orang kan mandangnya berbeda. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ini hikmah yang pertama. Kenapa Isra Mi'raj Rasulullah SAW terjadi? Karena Allah Ta'ala ingin menghibur Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika keduanya meninggal, kata Ummu Hani binti Abi Thalib bilang, Muhammad sini main sini ke rumah saya, ke rumah sepupu, ya main sini. Nabi Muhammad main dah, habis sholat jamaah. Waktu itu para jamaah sebelum Isra Mi'raj, sebelum perintah sholat sudah ada. Sholat sudah ada, tetapi sholatnya pagi dan juga sore, masing-masing 2 rakaat. Kemudian habis sholat, Nabi Muhammad berbaringan dah tiduran. Ya,
di samping Ka'bah. Lalu kemudian Allah Ta'ala berangkatkan ia melakukan Isra, dilanjutkan Mi'raj. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hikmahnya Allah tahu kesedihan Nabi Muhammad, makanya dihibur dengan apa? Dengan jalan-jalan yang bermanfaat. Ini menjadi pelajaran buat kita, terutama buat suami, terutama buat bapak-bapak. Kalau lihat istrinya lagi sedih, jangan didiemin. Betul bu? Betul bu? Kalau lihat istrinya lagi kesedihan, lagi menangis, lagi bengong aja, jangan didiemin. Ajak ke toko emas. Bu, lapangan ini saya bilang buat apa Ustaz? Girangin hatinya. Jangan sedih mulu. Ini mah istri dibikin nangis, udah dikasih duit belanjanya kurang, ibu ya, disuruh ngomong bocah usianya per tahun ada 6 lagi, tuh, yang satu buang air, yang satu kencing, yang satu nangis aja, belum nyuci ibu, gosok belum. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, suami pulang, istri lagi nangis aja, tanya kenapa bun nangis bun, ada apa bun, cerita doang bang. Iya, emang mau diapain? Itu para jamaah. Jadi ternyata menghibur orang untuk menghilangkan rasa sedihnya, rasa dukanya, bagian dari pelajaran yang Allah Ta'ala berikan lewat Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tentunya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sekemampuan kita. Karena dalam psikologi seseorang, ketika dia bersedih, lalu kemudian dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain, maka kesedihan itu lambat laun akan segera hilang. Jadi besok-besok bapak-bapak nih, kalau melihat istrinya lagi sedih, lagi termenung, pegang tangannya. Ya, pegang tangannya, ajak keluar. Ada tukang somai, berhentiin. Ya, berhentiin aja. Bayar gampang. Tuh para jamaah. Berarti dalam rumah tangga kita, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan monoton. Jangan hidup hanya di rumah saja. Kali-kali keluarga ajak keluar. Sepekan sekali keluar aja. Saya nggak nyuruh para jamaah ke kebun binatang, nggak nyuruh para jamaah ke taman mini, enggak, mahal, Pak. Mahal. Saya hanya memerintahkan ajak keluar. Pagi hari kan di sini kan sejuknya luar biasa. Ajak istri ba'da subuh, kalau tidak ada pengajian, bun, kita jalan-jalan yuk. Kalau anaknya udah bangun, anaknya diajak. Gitu. Pegang tangannya, rangkul bahunya, sekali-kali ucapkan ke istri, bunda, ayah sayang sama bunda. Betul bu? Betul bu? Per hari ini suami udah bilang begitu belum bu? Belum. Tuh coba itu. Ini mah cinta sama Rasulullah tapi nggak romantis sih. Ya bu, bilangin bu kalau misalkan ada suami yang nggak romantis, WhatsApp aja ke saya. Ya. Tuh, WhatsApp aja. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau saya, para jemaah nggak boleh ada di rumah. Ya, kalau ada di rumah tuh istri, masya Allah, udah luar biasa lah pokoknya. Makanya saya nggak bisa nambah. Karena satu aja ada ribet namanya. Lagi belajar dipelukin tuh. Ya, lagi ngapal digodain. Ya Allah. Antara istri sama jin hampir sama ini model begini. Kalau lagi belajar mah jangan, kalau lagi ngapal jangan.
Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama hikmahnya adalah kenapa Isra Mi'raj ini terjadi? Selain daripada akan adanya perintah sholat, yang pertama adalah Allah ingin menghibur Nabi. Berarti dalam kehidupan kita harus ada momentum itu. Dalam kehidupan berkeluarga harus ada event itu. Ajak keluar, buat setiap yang ada di keluarga kita menjadi bahagia, menjadi tercerahkan dengan kondisi kita. Ya. Tidak perlu menunggu sebulan, 2 bulan, tidak perlu menunggu ada uang, tidak. Ajak jalan aja keluar. Ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu beliau kalau ngajak jalan istrinya Aisyah, ya, itu malam hari. Jadi ba'da Isya beliau jalan sama istrinya. Karena memang kebiasaan kalau misalkan siang itu istri atau perempuan di masa itu harus tetap di dalam rumah, tak boleh keluar. Jadi dia jalan, ajak jalan. Terkadang ba'da subuh di waktu gelap dia lari. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, apa pelajaran yang dapat diambil dari Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW? Yang kedua adalah perintah untuk memperhatikan masjid. Karena Rasulullah diperjalankan oleh Allah, dipindahkan oleh Allah dari satu masjid yang namanya Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Berarti apa? Kita sebagai umat muslim, muslimah, perhatian sama masjid. Jadikan masjid itu adalah bagian dari hidup kita. Rasulullah SAW pertama kali yang dibangun masjid pada jamaah Kuba. Kemudian sampai di Madinah, Yathrib, kemudian dijadikan nama baru Madinah, dibikinlah Masjid Nabawi. Apa yang dilakukan sama Rasulullah di masjid tersebut? Yang pertama, Rasulullah jadikan masjid itu tempat kongko, tempat ngobrol. Ba'da asar, ba'da subuh, ngobrolin umat di masjid. Jadikan masjid itu base camp para jemaah. Jadikan masjid itu tempat pertemuan. Ini kalau kita lihat nih di depannya begini, ini udah luar biasa Pak. Apalagi di depannya apa nih, kebun apa? Kali. Ya, kali. Tuh, sejuk lagi. Udah di sini jadikan tempat. Kalau bisa Ramadan di sini Pak, jangan pakai ditutup, jangan buka lowong gini aja. Tempat Rasulullah itu kalau misalkan habis Rasulullah dia ke depan tuh, teras ini tuh, teras depan dah, duduk ngobrol tuh, sampai syuruk, sholat, pulang ke rumah. Asar juga begitu Pak. Jadi umat di Madinah dahulu dibangun sama Rasulullah melalui konsep-konsep yang ada di masjid. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini memang masjid rumahnya rada iseng datangnya, ya. Kalau kagak ada kegiatan-kegiatan, kagak pernah datang sama sekali. Ini kalau ngaji begini saya demen ini. Tuh para jemaah, mudah-mudahan setiap malam Ahad pertama dan ketiga Allah Ta'ala jadikan istiqomah, amin. Jamaahnya semakin banyak, amin. Ya Rabbal alamin. Jadi yang kedua para jamaah, hikmahnya perhatikan masjid. Yang kedua para jamaah, Rasulullah dalam riwayat Ibnu Majah dengan hadis dengan derajat sahih menyampaikan, "Mambana masjidan, banallahu baitan fil jannah." Siapa orang yang bangun masjid, maka Allah Ta'ala bangun baitan bermakna kisrah. Baitan bermakna kasrah, baitan dengan makna istana. Siapa yang bangun masjid, Allah Ta'ala bangunkan istana di dalam surga. Amin ya Rabbal.
Ini di dalam syarahnya para jamaah.